Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue publish film Thailand yang berjudul 999. Oh iya, di Pojok Sinema juga gue publish film baru dari Korea yang berjudul The Eighth Night. Harusnya film itu dipublish hari ini di Pojok Seram. Cuma karena ada sedikit kendala jadinya publish di Pojok Sinema. Ceki ya guys, itu film bagus ceritanya. Yaudah yuk, mari kita mulai. Seorang ibu-ibu menemukan sebuah kalung dan otomatis menjadi hak milik. Di sisi lain ada suatu pemandangan mengerikan di atas di mana seorang gadis nyangkut di tengah tiang bendera dalam keadaan tewas. Seminggu berlalu tetapi berita kematian itu masih disiarkan karena banyak diminati publik. Sebab kasusnya ini masih menjadi pertanyaan apa dan mengapa siswi itu bisa dalam kondisi seperti itu. Siaran itu tiba-tiba diambil alih oleh beberapa murid yang memakai topeng dan mengungkapkan bahwa sekolahan mereka itu memiliki rahasia gelap yang tidak diketahui orang. Yang dimaksud adalah majalah dewasa yang tersimpan rapi di dalam sebuah lemari di tengah banyaknya piala prestasi. Security segera meluncur, anak-anak pun bubar dan kabur lewat plafon atas lalu kembali ke markas. Berikutnya mereka tertarik untuk tahu latar belakang siswi pindahan yang tewas di tiang tersebut dan menanyai seorang gadis yang katanya juga berasal dari sekolahan yang sama dulunya. Strategi pun diatur. Mereka sengaja menaruh ponsel dekat gadis itu dan memintanya untuk membawa ponsel itu ke rumah dengan alasan lupa menaruh ponselnya di mana. Gadis itu setuju dan malamnya dia mengantarkan ponsel tersebut. Di rumah itu para begundal udah pada ngumpul dan mereka mengajaknya untuk bermain permainan untuk saling mengenal dengan bantuan kecoa. Kecoa hijau berarti mengajukan pertanyaan dan kecoa merah harus menjawab dengan jujur. Permainan pun diatur dan berjalan mulus. Urusan Abegong memang suka ribet dan nyeleneh. San menanyakan tentang gadis yang mati di tiang bendera tersebut, kenapa dan bagaimana bisa dia berada di tengah tiang. Rainbow bukan nama sebenarnya, itu hanyalah nama yang diberikan para begundal karena dia memakai baju bergambar pelangi. Rainbow menjawab itu ada hubungannya dengan nomor telepon 9999999. Konon katanya jika orang menelpon ke nomor itu dan tersambung, maka semua keinginannya dapat terkabul. Dengar-dengar sih, gadis itu pernah menelpon ke sana dan mendapatkan apa yang dia mau. Sebuah pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Masa iya si gadis minta digantung di tiang, kata San. Chi pun mencoba menelpon nomor yang dimaksud. Rainbow langsung menghentikannya. Priu tiba-tiba heboh dengan kecoa yang masuk ke bajunya dan akhirnya menumpahkan semua kecoa dan mengacaukan tempat itu. Dari sanalah Rainbow melihat banyak majalah yang membahas tentang kematian siswi di tiang dan sadar akan apa yang mereka mau darinya lalu berjalan pergi. Priu si biang kerok yang dianggap pengacau pun ditendang keluar. Di luar, Priu menanyakan Rainbow dan penasaran dengan nomor 999 itu lalu mencoba menelpon nomor tersebut. Di dalam rumah, para tukang rusuh ini juga mencoba menelpon nomor keramat itu. Nomor itu tidak pernah tersambung dan Priu berkata ini pasti sebuah tipuan belaka. Merasa tidak ingin dibilang tukang bohong, Rainbow pun mengatakan aturan mainnya adalah harus menelpon setelah tengah malam. 1 detik lagi menuju tengah malam, Chi menelpon kembali dan tersambung. Ada suara berat khas bapak-bapak yang berbicara di balik telepon. Mina merampas telepon itu tapi tidak mendengarkan suara apa-apa. Chi merebutnya kembali dan sepertinya hanya dialah yang bisa mendengar suara itu. Singkat cerita, Chi meminta sebuah mobil Ferrari dan telepon itu pun terputus. Yang lain tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chi dan membubarkan diri. Besoknya sebuah Ferrari sudah parkir cantik di depan rumahnya yang ternyata punya orang lain. Chi pun digebukin karena dipikir mau mencuri. San menertawakan kebodohannya dan ingin memberitahu teman-temannya yang lain. Di sana rebut-rebut ponsel pun terjadi dan tidak sengaja Chi terdorong mengenai garis merah dan tiba-tiba seperti jackpot, sudah ada yang memainkan musik dan Chi seketika menjadi pria beruntung yang telah memenangkan hadiah Ferrari dalam acara Phuket Plaza Anniversary. Mendapat mobil impian, dia pun ugal-ugalan bersama teman-temannya. Mobil sport yang seharusnya cuma muat 2 orang jadi kayak angkot, nyempil dan desak-desakan di dalam. Karena hampir saja celaka, teman-temannya pun memutuskan untuk turun dari mobil. Chi yang menjadi congkak dalam sekejap tidak ingin mendengar ocehan temannya dan tetap ingin ugal-ugalan. Dia pun pergi tanpa teman-temannya.
Teman-temannya masih penasaran apa benar itu karena nomor 999. San berkata itu hanya kebetulan belaka. Dari yang numpang di mobil Ferrari menjadi numpang di mobil pick-up yang butut. Ya nggak apa-apa lah, yang penting selamat. Kembali ke Chi yang masih heboh dan bawa mobil sambil merekam. Tiba-tiba ada panggilan telepon yang masuk ke ponselnya yang tertulis dari 999. Suara itu berkata Ferrari sudah diberikan dan sekarang waktunya pertukaran. Chi masih tidak mengerti dengan pertukaran apa yang dimaksud dan dia hampir saja nabrak. Kali ini masih selamat dan di jalanan tiba-tiba sudah banyak sekali kalajengking. Dia tidak sadar ada kebocoran bensin dari mobilnya dan menyalakan api untuk mengusir kalajengking. Setelah itu api yang sudah dinyalakan itu dibuang begitu saja tanpa dipadamkan. Dia masuk ke dalam mobil dan ponselnya kembali berdering. Chi tidak mengangkat dan membuang ponselnya lalu pergi. Bensin yang bocor itu menetes sepanjang jalan. Angin bertiup kencang, bensin yang merembes disambar api dan dengan cepat menjalar. Chi yang berada di tempat pencucian mobil masuk ke tempat yang seharusnya tertulis sedang rusak tanpa dia sadari. Proses pencucian mobil itu malah menggores badan mobilnya dan di dalam tiba-tiba sudah ada kalajengking yang entah menyusup dari lubang mana. Karena panik, Chi keluar dari mobil dan naasnya, dia terkena sayatan mesin yang sedang berputar tepat mengenai lehernya dan tewas. Chi pun dimakamkan dan Rainbow berkata, sekarang kalian sudah percaya bahwa nomor 999 itu ada? Mereka masih menyangkal karena memang tidak mendengar apapun saat itu. Priu si mulut ember langsung menjawab karena harus ditelepon setelah tengah malam. Mereka pun melihat jam pada saat menelpon dan merasa ada benarnya di mana mereka menelpon sebelum jam 12, sedangkan Chi tersambung saat lewat tengah malam. San tetap tidak percaya dan menganggap ini hanyalah omong kosong belaka. Rainbow mengingatkan mereka jika tidak ingin berakhir seperti Chi, lebih baik jangan menelpon dan berjalan pergi. Malamnya, Wawa mencoba melamar sebagai astronot dan mendapati belasan juta orang yang telah melamar lewat online. Di saat diminta untuk klarifikasi data dan memasukkan nomor telepon yang bisa dihubungi, entah apa yang ada di benaknya dia ingin memasukkan nomor terkutuk itu. Beruntungnya Mina menelpon tepat waktu dan menghentikan niatnya. Mina sendiri sedang mengikuti kompetisi pemilihan DJ. Itulah sebabnya dia menelpon semua temannya untuk memvote namanya. Priu si sesat menelpon dan menyuruhnya untuk meminta pada 999. Besoknya sudah bisa diprediksi bahwa Mina lah yang menjadi pemenang sebagai VJ. San yang merekam acara itu tidak sengaja merekam ke arah Rainbow yang seperti mengatakan sesuatu dari jauh. Di rumah, San dan yang lainnya mencoba menerka-nerka apa yang dia katakan dengan mengulang-ulang cuplikan rekaman itu dan akhirnya mereka menebak Rainbow berkata berhati-hatilah. Kebetulan saat itu Rainbow lewat depan rumah dan mereka pun langsung menghampirinya dan menanyakan apakah benar dia berkata berhati-hatilah. Rainbow membenarkan tetapi tidak tertuju pada San. Dia mengatakan itu untuk orang yang menelpon ke nomor terkutuk yaitu Mina. Rainbow mengingatkan agar berhati-hati dan jangan sampai berakhir seperti Chi. Di dalam, Mina pun disidang. Priu mengaku menelpon juga tapi tetap hidup sampai sekarang, begitu juga Mina. San mulai gerah dan tidak peduli dengan apa yang mereka omongkan dan berjalan pergi. Mina meyakinkan teman lainnya untuk menelpon juga. Rajit menyuruh San menelpon memakai ponselnya untuk bertanya apa yang terjadi dengan Chi. Awalnya San tidak mau, tapi karena dipaksa Rajit, dia pun mencoba menelpon tepat di pukul 12 malam tapi tidak tersambung. Setelah jam 12.01, telepon itu nyambung dan ada orang yang berbicara di balik telepon. San pun masuk ke dalam kamar dan berbicara dengan orang tersebut karena si kucurut yang dari tadi nggak bisa diam. Dalam pembicaraan itu, San tahu bahwa pria itu menawarkan sebuah permainan pertukaran. Pertukaran seperti apa akan hanya diketahui di saat permintaan dikabulkan. Karena Rajit yang pecicilan minta mendengarkan obrolan mereka, San pun menyudahi teleponnya dan sebelumnya dia berkata dia ikut dalam permainan. San memberikan ponselnya kepada Rajit dan berkata jika kau ingin tahu kau telepon saja sendiri. Di tempat lain Wawa masih sibuk dengan pendaftaran astronot online. Jam menunjukkan pukul 12.05 tengah malam. Dia pun tergoda menelpon ke nomor keramat itu dan meminta agar dia memenangkan proyek astronot junior. Pria itu menjawab dalam 5 hari kau akan tahu dan telepon terputus. Di layar komputer tertulis hasil akan dipublish 5 hari lagi. Cerita loncat ke Mina.
Dia menjadi VJ dan membawakan acara di sebuah kapal. Malamnya dia mendapat telepon dari Wawa. Karena tempat yang agak berisik, Mina pun mencari tempat sepi di toilet. Di sana tiba-tiba ada seekor burung dan tangannya dipatuk ketika Mina memegangnya. Telepon berdering dari nomor 999. Lampu konslet dan seperti yang sudah-sudah, pria itu meminta pertukaran. Kran wastafel tiba-tiba copot dan air pun menyemprot dengan tekanan tinggi. Pegangan pintu rusak dan Mina terjebak di dalam tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. Bersambung, ditunggu part 2-nya besok ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa.